Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sakofah Waalaikumsalam. TV dimanapun Anda berada. Ini adalah perdana kita berada di Bincang Viral yang akan membicarakan tentang isu yang sedang viral dan kita akan membicarakan tentang sesuatu yang masih hangat untuk diperbincangkan dan tentunya kita akan mendatangkan beberapa narasumber yang luar biasa untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Dan pemirsa, untuk saat ini di tayangan perdana kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu adalah Ustadz Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. nih kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Nah pemirsa, jadi Ustadz Yasin ini beliau adalah perwakilan dari Ikatan Mubalik Sulawesi Tenggara dan kita akan membicarakan tentang isu yang sedang hot ya Ustadz, yaitu adalah tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Tentunya ini Ustadz sudah pernah dengar tentang ini dan juga pasti pemirsa yang ada di luar sana mereka ingin mengetahui sebenarnya ada apa sih dengan Permendikbud ini Ustadz. Jadi apa sorotan atau titik poin yang menjadikan bahwa Permendikbud ini masih diikuti dengan pro dan kontra Ustadz? Silahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Makarim ya, Ya. Adi Makarim. Adi Makarim. Itu mengeluarkan sebuah peraturan namanya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi khususnya untuk mengatasi tingginya tingkat kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. ya. Karena ada survei mandiri yang dilakukan oleh beliau sendiri, Mas Menteri ini, bahwa ternyata 77% itu dosen tenaga pendidik ini di lingkungan perguruan tinggi mengatakan bahwa 77% kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan kampus. Itu kalau di lingkungan kampus. Kalau di luar lingkungan kampus, di satuan pendidikan itu menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI ya, bahwa 50% itu dilakukan oleh guru. Ini kan luar biasa sekali tentang kekerasan seksual di kampus, lembaga pendidikan di Indonesia ya Ustaz ya. Nah, inilah yang mendorong nawa itu dari Mas Menteri ini untuk kemudian menelurkan sebuah produk yang bernama PPKS itu tadi. Jadi sekilas memang niat baik dari Mas Menteri ini sekilas itu bagus ya. Karena untuk menuntaskan di permukaan bagus karena memang dia ingin agar kekerasan seksual di kampus-kampus itu bisa ditekan. Dan ternyata masih ada pro dan kontra. Itu dia. Namun apa yang sebenarnya menjadi stress pointnya hingga ada pro dan kontranya? Kalau kita lihat di pasal 5 khususnya di poin 2 huruf, di situ kan ada banyak huruf A, B, to Z ya. Itu ada beberapa huruf di situ yang memang ada frase yang dia multi tafsir ya begitu, ambigu. Kita ambil misalnya di pasal di poin di huruf L, di situ mencium, meraba alat kelamin korban tanpa persetujuan korban. Kemudian di huruf M, membuka pakaian korban tanpa persetujuan dari korban. Jadi frase tanpa persetujuan korban itu jadi masalah. Baik. Ya, mengapa masalah? Secara implisit di situ kan berarti di situ ada logika terbalik. Bagaimana kalau kemudian
disertai dengan persetujuan dari korban, berarti boleh. Nah, itu kan. Gitu. Oke. Jadi Artinya sah-sah saja. baik. Jadi prase tanpa persetujuan korban itu yang menjadi kontra gitu, Ustaz ya. Ya, itu yang menjadi kontra karena justru kalau kalau dipahami secara terbalik di dalam Islam itu kan ada yang namanya mafhum mukhalafah ya. Pemahaman terbalik. Contoh ketika kita baca di dalam surat Al-Isra itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa rasula." Nah, itu kan ada ya. Yang artinya bahwa Allah itu tidak mengazab suatu kaum sebelum diutusnya Rasul, hatta nabasa rasula. Nah, jadi kalau kita bawa dalam mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti setelah diutusnya Rasul, seluruh perbuatan manusia itu ketika dia melanggar hukum syara berarti kena azab, kena sanksi, kena hukum lah begitu ya, dihukum. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Nah, sama di prasa itu tadi kan, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Nah, itu kalau diambil pemahaman terbaliknya, berarti jika kalau ada dengan persetujuan korban, berarti itu tidak apa-apa. Nah, itu tidak apa-apa. Maka itu yang menjadi konflik ya saat ini. Oke, baiklah. Itu yang menjadi menuai kritik dari kalangan ulama, kalangan cendekiawan muslim, kalangan tokoh masyarakat. Karena ini memang berbahaya sekali dia untuk kelangsungan bukan hanya generasi muda Islam khususnya. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian mahasiswa kita itu yang mereka itu adalah nantinya menjadi aset strategis calon-calon agent of change ya, perubah bangsa untuk ke arah lebih baik. Itu dirusak moralnya dengan aktivitas asusila seperti ini. Tidak ada saja aturan itu di kampus itu kan sudah luar biasa sekali. Sebagaimana yang saya sebut data di depan ya, tentang survei yang dilakukan oleh Mas Menteri sendiri, kemudian juga data dari KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu luar biasa sekali. Itu sudah marak terjadi perbuatan zina di khususnya di satuan pendidikan itu, termasuk khususnya di perguruan tinggi itu. Apatah lagi kalau kemudian ini dibuatkan sebuah peraturan yang mungkin akan menguatkan ya para pelaku kejahatan seksual untuk ada kekuatan dia di situ gitu, Ustaz ya. Ada kekuatan, bahkan justru sebenarnya bukan melindungi korban ya. Justru dia peraturan ini itu melindungi pelaku dia. Melindungi pelaku. Mengapa dikatakan melindungi pelaku? Coba misalnya kalau De Agus misalnya di kampus. Ini lagi menyaksikan di depan mata tuh orang berciuman. Kemudian Ade Agus ini bermaksud berniat baik untuk kemudian menegur. Tapi ternyata ada persetujuan. Ternyata itu dilakukan persetujuan. Ade Agus katakan ke dia tidak boleh. Ini kan suka sama suka. Ngapain kamu ganggu saya? Nah itu Ade Agus bisa dilaporkan ke polisi dengan delik pencemaran nama baik. Itu kan jadi ini bahayanya ini. Jadi memang untuk setiap peraturan itu jangan sampai ada multitafsir ya Ustaz ya. Harus benar-benar seperti apa yang diharapkan itu harus benar-benar jelas kalimatnya gitu. Iya, seperti itu saya menurut efektif. Hemat saya ya. Baik. Oke. Nah, setelah pertanyaan pertama ini kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Jadi kenapa ini bisa terjadi, Ustadz? Untuk kejadian-kejadian yang mungkin harusnya ya dari Pak Menteri sendiri ingin memberikan solusi untuk menuntaskan yang namanya kekerasan seksual, tapi malah terjadi masalah baru gitu, Ustaz. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, jadi kalau di Pegadian itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini iklan nih. Disponsori ya. Kalau ini kan menyelesaikan masalah pakai dengan masalah baru. Muncul masalah yang lebih besar lagi. Ya, yang diharapkan dengan kritikan-kritikan ini bisa membangun kembali pendidikan di masa depan untuk Indonesia gitu, Ustaz. Jadi memang kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini kan paradigma yang dicoba dibangun, konstruksi berpikir yang coba dibangun oleh Mas Menteri ini adalah tidak terlepas dari konstruksi berpikir liberal, sekuler ya. Bagaimana konstruksi berpikir kaum liberal ini itu menjadikan
sentimen seksual di sini dengan konten persetujuan. Nah, jadi konten persetujuan itu dijadikan sebagai cara untuk kemudian melegalkan zina. Nah, jadi orang-orang liberal itu berpikir asal ada persetujuan maka oke. Itu kan berbahaya. Jadi apa saja yang disetujui ya sama kan dengan sekarang kan misalnya di legislatif ya. Kalau itu misalnya seluruh komisi apa saja di situ yang menyetujui suatu perbuatan, kita ambil contoh aja tentang miras. Kalau misalnya di situ mayoritas praksi setuju dengan dilegalkan miras, tidak ada artinya yang minoritas itu, yang satu misalnya praksi yang menolak ya, mengatasnamakan Islam atau dia dimentahkan dia. Yang dimenangkan adalah yang mayoritas. Nah, itu kata setuju itu. Jadi itu kan berbahaya sekali dari konsen persetujuan itu dijadikan sebagai legalitas formal untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, baik. Mengapa? Karena di dalam Islam itu ya bukan karena banyaknya orang setuju. Ya, kalau dalam Islam itu kan hukum syara dia. Karena ada perbuatan halal, itu dinilai dari hukum syara. Ada kaidah mengatakan al-aslu fil af'al, hukum daripada perbuatan itu adalah at-taqayyud bi hukum syar'i, terikat dengan hukum syara. Jadi perbuatan itu meskipun mayoritas orang senang, setuju karena mendatangkan manfaat, mendatangkan nilai jual, nilai ekonomis, nilai kapital begitu ya, maka tetap haram hukumnya. Ya kan? Allah itu menetapkan hukum syara itu ada maslahatnya. Dalam sebuah kaidah dikatakan haitsuma takunu syar'u, di mana ada hukum syara yang Allah tetapkan maka takunu maslahat. Di situ ada pasti kebaikannya, maslahatnya. Baik. Hanya karena memang nalar manusia itu yang harus mengkaji, mempelajari. Sekilas memang itu jelek, tapi menurut Allah itu baik. Nah, itu makanya perbuatan manusia itu harus distandarisasi dengan bukan cara-cara pandang liberal, tapi harus dengan hukum syariah. Gitu. Baik. Jadi Permendikbud tadi itu seakan-akan dia memang lepas dari yang namanya agama gitu, Ustadz ya, karena tanpa melihat dari sisi syaraknya ya. Jadi kalau tidak diperbolehkan, yang penting ada persetujuan, itu seakan-akan diperbolehkan dan itu seakan-akan gitu melegalkan yang namanya zina atau sesuatu yang boleh dilakukan harusnya saat sudah menikah, tapi ini boleh dilakukan sebelum menikah seperti Ustadz. Betul, ya. Oke, baiklah Ustadz. Nah, jadi tadi Ustadz katakan bahwa itu semua dilakukan atas dasar karena liberalisme gitu Ustadz ya. Bahkan sebenarnya kalau di Pancasila sendiri itu di poin pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Harusnya yang seperti nilai-nilai agama harusnya yang seperti ini mungkin tidak ada gitu Ustadz ya. Oke. Nah Ustadz, terus kalau karena ini terjadi karena liberalisme, itu harusnya apa yang menjadi dasar untuk membuat peraturan agar tidak ada konflik lagi seperti ini, atau mungkin ada peraturan yang bahkan menambah masalah kembali gitu? Ya, sebelum saya lebih ke spesifik ke Islam sebagai sebuah solusi ya, saya ingin menambahkan satu poin lagi. Memang berkaitan dengan hasrat seksual itu ya, atau cinta itu kan dia mengadopsi, paham liberal ini mengadopsi daripada pendapat seorang psikoanalis dari Wiener Austria yang bernama Sigmund Freud. Jadi itu kan terkenal itu ya, famous itu terkenal itu Sigmund Freud itu tentang masalah kasih sayang, tentang masalah cinta. Kalau dalam Islam itu kan ada yang namanya Gorois ya, Al-Gorois. Salah satunya itu adalah Gorisatu Nau. Kalau diterjemahkan bebas itu adalah naluri ketertarikan sama lawan jenis. Nah itu kan menurut Sigmund Freud itu laki-laki dengan perempuan itu jangan dikekang dia. Dia biarkan dia bebas ya. Bebas dia melampiaskan hasratnya dengan lawan jenisnya. Karena apa? Kalau kemudian dia dibatasi, dikekang, maka menurut Sigmund Freud ini dia akan mati, dia akan punah ini laki-laki dan perempuan ini, maka bebaskan dia. Maka inilah yang dijejalkan di masyarakat, apalagi didukung dengan sistem liberal itu ya, sekuler itu yang memisahkan agama dari kehidupan. Coba kalau kita lihat di tempat-tempat publik, di tempat-tempat misalnya, kita kasih contoh tentang dealer mobil ya, di showroom ya. Coba kalau
kita pikir secara nalar yang lebih jernih lagi secara Islam, itu apa sih pentingnya itu seorang wanita cantik yang membuka aurat di situ dipasang sebagai pemanis daripada mempromosikan sebuah produk mobil misalnya. Di situ ada laki-laki, ada perempuan. Atau di tempat-tempat misalnya pembacaan warta berita laki-laki perempuan, ada MC laki-laki perempuan, itu kan memang gimana? Enjoy ya, senang kan pasti kan? Ya namanya laki-laki dengan perempuan itu kan pasti senang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu, hubus syahwat minan nisa. Itu kan diciptakan laki-laki itu pasti tertarik dengan wanita, gitu kan? Yang jadi masalah itu kalau laki-laki tertarik sama laki-laki, nah itu. Jadi sudah tabiatnya begitu, nalurinya itu laki-laki dan perempuan itu pasti ada ketertarikan. Nah, dalam teori Sigmund Freud ini dibiarkan aja dia bebas, jangan dikekang, karena kalau kemudian dia dikekang itu maka dia akan punah. Nah, inilah kesalahan paradigma dari pandangan Sigmund Freud itu yang harus dikritisi. Kalau dalam Islam itu kan bagaimana Allah itu mengatur tentang naluri gorisatun nau ya. Itu kan ya tidak dilarang kita suka sama wanita. Tapi kalau kemudian betul-betul kita ingin ke dia menyalurkan hasrat seksual kita itu kan jelaskan melalui pintu nikah. Ada aturan-aturannya. Ada aturannya, disuruh menikah. Kata Rasulullah, ya masyarakat sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jika kamu sudah mampu maka menikahlah, ya. Wa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu ternyata menundukkan pandangan. Wa sanulil farji, dan menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, wa man lam yastati falai bisaum. Kalau belum mampu, maka berpuasa. Bisa berpuasa Senin Kamis, bisa juga menahan pandangan, menahan hawa nafsu kita. Wa innahu lahu wijaun, karena kata Rasulullah itu adalah baik dan lebih menjaga kehormatan. Nah, jadi dalam Islam seperti itu. Jadi kalau kita ingin melampiaskan hasrat seksual itu ada pintunya. Yaitu pintu nikah, bukan malah dibiarkan begitu saja kan. Jadi seperti itu dalam Islam itu solusinya. Hanya memang persoalannya ini kan Masya Allah kalau kita pikir dampak daripada seks bebas itu kan, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan dia adalah jalan yang buruk. Nah, itu kan ada ya di dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Jadi mendekati aja dilarang itu ya. Belumlah berzina, tapi Allah memberikan dulu rambu-rambu, jangan dekati, karena kalau sudah didekati lebih jauh pasti akan terjadi pertemuan yang diharamkan itu. Wala taqrabuz zina wa innahu fahisha. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang jijik, perbuatan yang keji ya. Wasasabila. Jadi jalan yang buruk. Nah, jadi kalau Allah sudah tetapkan perbuatan keji dan buruk berarti harus dijauhi. Nah, belum lagi ada dampak-dampak yang jauh lebih besar lagi tentang itu, ternyata eksesnya dampaknya ke Allah memberikan semacam bala ya. Allah memberikan semacam bala itu berupa penyakit, bisa juga terjadi bencana alam, gunung meletus. Ya bisa saja kemarin kasus Gunung Semeru itu dampak dari dilegalkannya persinan itu kan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, jika perbuatan zina itu dilakukan secara terang-terangan di suatu kampung ya, di suatu masyarakat, maka masyarakat itu sendiri yang merelakan dirinya untuk ditimpakan bala. Jadi masyarakat itu seolah-olah berdoa, ya timpakan aja ya Allah bala kepada kami ini. Itu kan luar biasa sekali itu ya. Justru kita itu manusia, Allah jauhkan kami dari bala. Ini seolah-olah dia menantang Allah, ya Allah azab saja kami. Jadi ya wajar saja ya Allah itu mengazab manusia. Hanya memang ada dalam hadis kursi lagi dijelaskan, ini seharusnya itu kita berterima kasih kepada ulama, kepada guru-guru, termasuk pemimpin. Janganlah terlalu benci kepada ulama, lantas kemudian mempersekusi hanya karena dia memberikan kritik yang konstruktif ya. Itu harusnya berterima kasih. Dalam hadis kursi itu dijelaskan bahwa seandainya bukan
orang-orang para alim ulama yang mereka tidak mendapatkan sepersen gaji pun ya, upah, semata-mata ikhlas untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Kalau bukan bayi-bayi yang tidak berdaya, orang-orang terzolimi, ya, hewan-hewan melata, sebenarnya Allah itu ingin menurunkan azab ke bumi ini ya, karena begitu gregetnya itu Allah itu melihat, menyaksikan kemaksiatan yang sangat luar biasa itu dari keangkuhan, kesombongan manusia. Tapi karena mereka ini ya ustadz-ustadz seperti ini, ya kita ini alhamdulillah mudah-mudahan kita istiqomah menyampaikan kebenaran. Inilah ternyata yang meredam murka Allah, sehingga Allah itu tidak menurunkan azab. Ini kan luar biasa sekali. Ya, doa-doa Allah menyayangi hambanya, ada kekasihnya yang dilindungi, sehingga Allah tidak memberikan azab. Nah ini, jadi masya Allah. Jadi memang ini kan saya kemarin itu audiensi di DPRD Kota Kendari, diterima oleh Komisi Hukum, ya Komisi Hukum, kemudian juga di provinsi, ya kita audiensi, langsung diterima oleh Ketua DPRD. Kemudian kita sampaikan bahwa kita ini ingin agar Permendikbud ini dicabut. Mereka minta mungkin Pak Ustadz ada yang mau direvisi, ditambah, diperbaiki. Saya bilang kami bukan mau revisi di permen ini, peraturan Mas Menteri ini. Kami bukan mau merevisi, mau tambah, mau mau kurangi. Kami ingin mencabut daripada permen ini karena berbahaya tadi itu saya sampaikan dampaknya. Dan saya sampaikan lagi bahwa ini bukan sekedar mencabut, tetapi cabut juga yang mendasari daripada permen ini dia keluar, yaitu sistem liberal, sistem sekuler yang menafikan peran Allah. Allah hanya digunakan dalam spiritual, sholat, puasa, tapi dalam masalah politik membuat regulasi, menerapkan hudud, hukum, pidana, perdata, menjalankan ekonomi, bagaimana mengelola harta, mengembangkan harta, mendistribusikan harta itu dengan cara-cara liberal. Itu yang harus dicabut permennya, kemudian cabut juga sistemnya, atau dengan kata lain tinggalkan sistemnya kan. Karena selama masih ada sistemnya ya mungkin Permendikbud ini kita cabut, tapi muncul lagi permen-permen, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan wali kota yang dan sama. Itu berdasarkan dari liberalisme itu tadi. Karena selama asasnya liberal, ada sebuah kaidah mengatakan bahwa ma bunya asasun batil, apa yang dibangun daripada asas yang batil bahwa batil. Maka pasti dia batil. Jadi selama demokrasi maka selama itu kita akan menemui masalah. Tidak ada jalan lain kecuali kita kembali ke Islam. Baik Ustaz. Jadi ini tadi ya salah satunya adalah Permendikbud tadi yang dibuat atas asas liberalisme dan juga sekularisme, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang batil, dan sesuatu yang batil juga pasti akan menelurkan hasil-hasil yang batil, dan itu juga pasti akan merugikan masyarakat ya itu Ustaz. Betul, ya. Nah, lantas bisa nggak Ustaz sekarang diperjelas apa nih yang harus dilakukan? Selain liberalisme yang menghasilkan sesuatu yang batil, lantas apa yang harus dibuat, atau maksud kami peraturan yang berdasarkan apa hingga menghasilkan sesuatu yang tidak merugikan masyarakat atau sesuatu yang batil, Ustaz? Ya, hanya dua kata sebenarnya. Apa itu, Ustaz? Back to syariah. Back to syariah. Kembali ke syariah. Iya. Seperti itu. Jadi kembali ke syariah. Tinggalkan liberal. Ya, kubur liberalisme, kapitalisme, sekularisme, termasuk komunisme, itu kemudian kita back to syariah. Terus dengan cara seperti apa? Jadi sebelum kita jelaskan cara seperti apa, kita lihat dulu gambaran bagaimana Islam itu yang sangat luar biasa itu menyelesaikan masalah kekerasan seksual ya, sehingga tidak terjadi perbuatan tindak asusila itu. Jadi dalam Islam itu, jadi Allah itu menutup celah, tahu celah? Jadi celah untuk terjadinya hubungan seksual itu atau pintu-pintu zina itu ditutup rapat-rapat. Yang liberal kan dia buka kan? Nah, itu kan kontradiktif dan kontraproduktif ya. Contoh misalnya laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menundukkan pandangan itu kan dalam Al-Qur'an itu. Hendaklah laki-laki kata Allah dan wanita menahan pandangannya. Nah, jadi ketika kita melihat perempuan itu lawan jenis, tundukkan pandangan.
Tapi kalau ada yang tanya saya, bagaimana Pak Ustadz kalau pandangan pertama? Ya pandangan pertama untukmu, kedua atasmu. Iya. Maksudnya kalau sudah diikuti dengan pandangan dengan hasrat itu, maka itu sudah dosa. Karena melihat itu hukumnya mubah. Yeah. Nah, tapi nanti kalau kemudian di situ ternyata dari melihat itu kemudian ada hasrat sehingga diikuti kita tertarik dengan hawa nafsu, maka disitulah dosanya. Menundukkan pandangan. Itu kan jaga pandangan ya. Jangan pandangan itu liar. Karena kapan kita sudah melihat dengan syahwat, itu pasti ada hasrat. Nah, itu tadi itu. Yeah. Kemudian dalam Islam itu jelas bahwa laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk kemudian menutup auratnya, ya kan? Menutup auratnya. Karena dengan menutup aurat itulah kemudian laki-laki yang ajnabi, asing itu yang punya hasrat yang negatif itu bisa menikmati aurat, ya kan? Nah, kemudian lagi ada banyak itu pintu celah-celah yang bisa oleh Allah jelaskan, itulah cara yang solutif untuk kemudian menghindari yang namanya perbuatan asusila, zina itu. Laki-laki perempuan dilarang untuk berduaan, ya kan? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, janganlah laki-laki dan perempuan berduaan di tempat yang sepi. Mengapa? Karena yang ketiga itu adalah asyaiton. Jadi setan kan? Coba aja bayangkan di Agus kalau di kampus ya sudah keluar semua temannya, di situ ada perempuan ya di dekatnya, kemudian di Agus juga tidak mau. Pasti itu sudah ada lain-lain itu kan? Sudah ada rasa-rasa yang tidak nyaman lah gitu ya. Nah itu. Kemudian di dalam Islam itu Allah mengatur yang namanya hukum-hukum tentang ijtima, berkumpul, ya. Ada berkumpul boleh berinteraksi, ada berkumpul kemudian tidak boleh berinteraksi. Atau di situ ada berbaur, kemudian tidak berinteraksi, ya. Dan ada yang berbaur tidak boleh berinteraksi. Nah, itu kan. Jadi diatur semua dalam Islam. Contoh misalnya kalau kita lihat di masjid, nah itu kan berbaur ya, tapi tidak boleh berinteraksi antara laki-laki dan perempuan dipisah. Yeah. Nah, berbeda halnya kalau di berbaur tapi boleh berinteraksi, dan di situ tidak harus ada impisol. Yeah. Misalnya di pasar, nah itu kan di lingkup pendidikan. Di lingkup pendidikan atau di misalnya kesehatan atau di pengadilan ya, itu boleh-boleh saja. Artinya itulah syariat yang Allah tetapkan kepada kita agar kita ikuti rambu-rambu itu. Hanya dengan cara itu yang bisa dilakukan. Nah, kalaupun misalnya ada, katakan dia terlanjur. Ada yang bilang kan, Ustadz mau kalah ke terlanjur. Nah, kalau dia sudah terlanjur basah, ya, katakan dia berzina. Nah, kita lihat kalau dia muhson, ya, dia sudah berkeluarga, beristri, maka itu hukumnya adalah rajam. Rajam itu ditanam menurut Al-Quran itu, kemudian rame-rame dilempari sampai dia mati dia. Dan rajam itu disaksikan oleh halayak. Kalau dia goyru muson, dia masih bujang, ya. Kalau Mas Agus masih bujang ya? Masih bujang. Seperti Mas Agus ini kalau dia terlanjur rajin sholat, rajin puasa, yang namanya manusia ya. Tidak mungkin lah. Pasti ada yang melakukan kehilapan, ada yang berbuat salah. Tapi dalam Islam ada yang namanya sanksi. Jadi kalau dia bujang, dia pacaran, ya, ciuman di depan umum, kemudian didapat, maka qadhi memberikan hukuman cambuk dia, didera 100 kali. Itu di depan halayak, di depan publik. Nah, tahu enggak Mas Agus ya? Kenapa Allah tetapkan seperti itu? Ada dua fungsinya. Fungsi hukum itu ya. Fungsi hudud itu. Yang pertama sebagai penebus. Penebus maksudnya itu tadi kalau berbuat zina, dia sudah punya istri kok masih selingkuh. Nah, ini tidak bersyukur, ini sudah dikasih istri yang cantik, masih dekati istri orang. Itu kan luar biasa sekali ya, kebanggetan itu orangnya, kebanggetan sekali itu. Maka dia diderajam. Fungsinya adalah sebagai apa tadi? Yang pertama adalah penggugur dosa. Jadi dosanya diampuni. Sebagaimana pada masa Rasul itu kan ada salah seorang sahabat namanya Al-Ghamidiyah ya. Itu sahabat wanita menikah. Dia berzina, kemudian karena ketakuan si Ghamidiyah dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Sucikan saya, maksudnya terapkan rajam. Kata Rasulullah, jangan dulu, kamu nanti karena kamu hamil. Nah, ketika dia
melahirkan datang kepada ya Rasulullah, tidak sabaran juga, tidak tenang dia karena jangan sampai dia tidak diberlakukan hukum itu. Dan itu dia luar akan, biasa. Dan dia akan mendapatkan hukuman itu nanti hukuman di akhirat. Nanti di akhirat. Nah itu yang dia tidak mau. Di dunia aja, nanti dia sudah di akhirat itu sudah tidak ada lagi, dihisab nanti itu sudah dia masuk surga. Kata Rasulullah, jangan dulu kamu sapi dulu anakmu selama 2 tahun ya. Setelah disapian aja, datanglah dia kepada Rasulullah, tohirni ya Rasulullah, sampai kemudian melalui siapa itu? Melalui Rasulullah sendiri dia rajam, kemudian ada salah seorang sahabat dia marah-marah dia karena ternyata ketika dia eksekusi darahnya itu terpercik ke pakaiannya. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata kurang pantas begitu, kurang ajar wanita laknat ini ya. Dia mengotori baju saya, darahnya ini. Kata Rasulullah, jangan kamu ucapkan kata-kata seperti itu. Tahukah Anda, wanita ini kalau ditimbang taubatnya dengan seluruh penduduk Madinah, maka lebih berat taubatnya. Di riwayat yang dikatakan kalau taubatnya ini ditimbang dengan seluruh dunia, seluruh manusia di dunia ini, maka tetap lebih berat taubat daripada wanita ini. Lantaran karena dia dirajam. Jadi dia fungsinya sebagai penebus dosa. Enak kan kalau ditebus dosa kan? Kita selamat di dunia daripada tidak diterapkan hukum rajamnya, ya mati malah dia ketemu dengan Allah di akhirat, azabnya di akhirat. Jadi mendingan di dunia kan. Kemudian yang kedua sebagai preventif, pencegah. Jadi korbankan satu orang, tapi dia menyelamatkan banyak orang. Kalau misalnya saya ini berkeluarga, kemudian saya selingkuh, ini contoh aja ya. Tidak Jangan sampai terjadi. Tidak maruf sebenarnya, ini contoh ini saya berikan ke saya ya. Tapi ustadz juga manusia kan. Kalau seorang ustadz dia selingkuh, maka ya itu tadi. Dirajam, kemudian dia efeknya adalah preventif. Kalau Mas Agus mau juga melakukan itu, tapi lihat Ustadz Yasin ini dirajam begitu luar biasa ngerinya. Berarti harus siap mendapatkan sesuatu yang sama. Iya, yang sama, kemudian takut kan? Kira-kira mau nggak gitu? Oh, tidak mau pasti. Ngeri kan? Coba bayangkan kalau aturan ini diterapkan, maka dia bisa mengeliminir namanya perbuatan zina. Yang kedua, dia bisa meredam murka Allah. Dan yang ketiga, Allah membuat ridho, senang dia. Nah, jadi itulah kemudian mengapa harus kita kembali kepada Islam. Nah, gitu. Saya kira gitu. Ya gitu. Oke, baik. Ya memang kelihatannya keras ya Ustadz ya, tapi jika ini dilakukan, ini akan membawa efek positif yang banyak ya gitu Ustadz untuk Indonesia tentunya ya, untuk remaja Indonesia. Baiklah Ustadz, dan ini harusnya kembali ke Islam. Lantas jika Islam itu diterapkan, memang apa yang akan didapatkan Ustadz? Termasuk salah satunya tentang zina ini Ustadz. Ya, kalau sebelum ke situ mungkin sedikit saya sampaikan bahwa kenapa harus kita kembali ke syariah, kenapa kita harus kembali kepada khilafah, karena begini, ada hukum-hukum Allah yang bisa dilaksanakan tanpa keterlibatan khalifah, tanpa ada sistem khilafah. Kemudian ada juga hukum-hukum hudud yang tidak bisa ada hukum yang tidak bisa dilaksanakan kecuali ada khalifah. Nah, kalau misalnya sholat, puasa, zakat, itu kan tanpa khalifah, itu tanpa khalifah itu bisa. Tapi persoalannya tidak sempurna. Karena dalam Islam itu kalau orang tidak sholat itu kan pasti dicambuk. Pertanyaannya siapa yang mau cambuk? Nah, dan itu memang harus diterapkan oleh negara gitu ya. Betul. Artinya orang ya secara individual saja menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Tapi persoalannya ada berapa persentase orang-orang yang tidak sholat. Mengapa? Mengapa orang tidak sholat? Karena tidak ada. Salah satunya adalah tidak ada pelaksanaan hukum, aturan sanksi terhadapnya kan, nah itu ya. Dan ada hukum yang tidak bisa dilaksanakan kecuali ada khalifah. Dan itu harus ada khalifah berarti. Dan harus ada, kalau tidak ada selama itu tidak ada, karena hak prerogatif khalifah lah yang menunjuk qadhi untuk kemudian memberikan sanksi kepada pembuat zina misalnya. Contohnya seperti apa, Ustaz? Ya, orang yang berzina tidak bisa dihukum karena tidak bisa yang lain kecuali sistem Islam. Nah, artinya apa? Selama tidak ada sistem khilafah ini berarti hukum-hukum hudud yang berupa zina harus dirajam, orang yang mencuri dipotong tangannya. Itu berarti tidak bisa dilakukan. Orang yang membunuh harus dibunuh. Itu dia tidak bisa dilakukan.
Kalau dalam Islam, dalam Al-Quran itu bahasanya terlantar, terabaikan. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan. Di situ Rasul itu mengadu kepada Allah. Dia mengadu kepada Rabb Allah. Yang bunyinya bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Rasul itu ternyata mengadu kepada Allah. Ya Rabb, berkata Nabi, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabb, inna qaumi, sesungguhnya umatku di akhir zaman ya. Inna qaumi ittahazu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang diterlantarkan. Terabaikan ya. Ya kayak hukum Allah terabaikan, hukum hudud, hukum zina, hukum potong tangan, ya hukum orang yang membunuh harus dibunuh, hukum tentang pengolahan sumber daya alam. Ya. Itu terlantar semua karena Al-Qur'an ditelantarkan. Iya, makanya efek dominonya itu adalah kerusakan terjadi di mana-mana. Hingga saat ini. Iya, jadi terlantar dia. Imam Al-Subuni ketika dia menafsirkan ayat ini di dalam kitab Sofwatut Tafasir, ada beberapa golongan orang yang menelantarkan Al-Quran, ya kan? Ya tidak tahu baca, tidak amalkan. Dia amalkan untuk dirinya. Kemudian dia amalkan tapi dia tidak perjuangkan. Nah ini. Kecuali yang memperjuangkan itu baru yang tidak terkategori ke dalam orang yang menelantarkan. Jadi makanya tidak ada jalan lain kecuali kita perjuangkan ini. Termasuk hukum-hukum yang ada di dalamnya ya. Hukum-hukum jadi syariat Islam ini harus diperjuangkan, harus menjadi kerja bareng dari seluruh kalangan elemen masyarakat, ormas, gerakan, harakah, partai ya. Nah, itu wajib, bahkan ulama sepakat 4 imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki mengatakan bahwa menegakkan khilafah itu adalah fardun wa waddun. Kewajiban yang dijanjikan. Kewajiban yang dijanjikan. Mengapa kewajiban? Ya, hukum syar'inya wajib, boleh dijanjikan. Dalam surah An-Nur 55 Allah berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim." Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, ya, kemudian dia menegakkan hukum-hukum Allah, ya, akan menjadikan mereka berkuasa. Berkuasa itu artinya dengan khilafah. Kama stakhlafal ladziina min qablihim, sebagaimana umat-umat sebelum kita. Sebelum kita kan sejak Rasul meninggal diganti dengan khalifah. Ada banyak khalifah ya. Ada dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani. Nah itu yang dimaksud dengan Allah akan berjanji, kewajiban yang dijanjikan, ya. Jadi kita laksanakan saja kewajiban ini, nanti Allah memberikan pertolongan dengan janjinya. Nah, itu ya. Jadi dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita perjuangkan. Baik Ustadz ya. Jadi tadi sudah dijelaskan apa yang harus menggantikan liberalisme itu ya, yaitu harus dengan Islam, dan juga Ustadz sendiri sudah menggambarkan bagaimana sistem Islam itu bekerja. Dan ini Ustadz pertanyaannya, jika ada orang di luar sana ingin bertanya, kenapa harus Islam gitu? Kenapa harus khilafah? Mungkin ada solusi lain. Tanggapan Ustadz seperti apa? Ya, ada kata Imam Malik itu, kaul Imam Malik yang mengatakan bahwa begini, tidak ada yang bisa memperbaiki umat ini kecuali apa yang pernah memperbaiki dulu. Dulu kan kita lihat bagaimana rusaknya zaman jahiliyah toh, ketika Rasul berdakwah ya, kemudian Rasul kan dikatakan umat yang terbaik ya, khair umat, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan manusia ya. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia untuk melakukan aktivitas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi dua aktivitas di situ. Mengajak kepada yang baik, kemudian mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jangan hanya mengajak kepada yang baik, tapi kemungkaran yang besar ini dengan liberalisme, kapitalisme, komunisme itu kan luar biasa karena dia sistemik. Dia dijalankan oleh sebuah payung hukum yang memang secara kenegaraan misalnya kan. Nah itu. Jadi
seperti itu tadi harus dijalankan. Harus dijalankan ya. Dan ini Islam tidak bisa dibandingkan dengan sistem-sistem yang tidak lain. Bisa dibandingkan di sistem lain ya. Sistem yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala itulah sistem yang sesuai dengan fitrah manusia. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah itu artinya kita itu merasa lemah, maka karena kelemahan kita itulah kemudian kita harus diatur oleh syariat yang datangnya dari Allah, yang lebih tahu tentang manusia. Tentang kadar kemampuan manusia kan kita dikendalikan oleh Allah, maka pakailah hukum Allah. Jangan pakai hukum yang selain Allah. Ada banyak ayat-ayat yang memberikan ancaman, ya, bahkan predikat-predikat. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dhalimun. Fasikun 3 kali di situ dijelaskan. Barang siapa yang menetapkan hukum bukan daripada hukum Allah, maka dia bisa kafir. Kafir itu harus dijelaskan lagi. Kalau dia mengingkari betul, tidak ada itu Islam itu ya, maka dia bisa kafir. Tapi kalau dia Islam dan dia melalaikan hukum Allah, maka dia fasik dolim. Fasik dolim itu sama-sama masuk neraka. Kecuali orang yang betul-betul mengamalkan. Ya, baik ya Ustadz ya. Jadi apapun yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti lebih baik dari apapun yang dibuat oleh manusia. Gitu Ustadz ya? Betul. Oke. Jadi kalau ngomong tentang apapun itu ya bersama dengan Ustadz Yasin ini rasanya pengen ngomong terus gitu Ustadz ya. Tapi karena waktu ya dan kita harus menjalankan aktivitas yang lain karena saya tahu juga Ustadz Yasin adalah orang yang sibuk selain membahas selain harus mengurus bisnis ya, harus mengurus keluarga, harus mengurus sebagai seorang dosen juga ya. Dan lain kali mungkin kita akan berbincang kembali mungkin dengan tema yang berbeda ya, tentang bisnis juga mungkin ya, karena Ustadz Yasin juga adalah orang yang luar biasa di bisnis. Pelaku bisnis. Baiklah sahabat Bincang Viral Sakofah TV. Jadi kita akan banyak lagi nanti berbicara dengan Ustadz Yasin dan juga narasumber-narasumber yang lainnya. Tetapi karena waktu terus berjalan, nanti kita akan bertemu di lain kesempatan ya. Saya pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Yasin. Semoga sehat selalu ya, terus memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat dan juga tentunya kepada pemirsa Sakofah TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.